Allah itu tidak maha tahu ya, Allah itu maha tahu gitu. Kenapa dia memberi aku yang seperti ini? Ketika tulisan itu kembali saya baca, eh, dan saya tuliskan dengan versi sekarang gitu, versi sekarang yang menurut saya sudah berdamai dengan keadaan itu atau saya sudah berusaha untuk menjadi lebih baik pada keadaan itu, maka tulisan saya menjadi seperti ini. Allah itu tidak salah menimbang. Ia tahu batas pundakku. Beban yang datang hari ini itu bukanlah hukuman, tapi sebuah bukti bahwa aku mampu. Jadi saya merasa tulisan ini lebih mewakili perasaan saya, gitu, dan saya tidak menghujat kemahatauan Allah, itu saya tidak menyatakan bahwa Allah itu menyebalkan dengan semua ujian-ujiannya, tetapi saya menempatkan Allah pada tempatnya dan saya masih bisa bernafas dengan semua ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman semua yang di FLP, maka berani menulis lebih baik itu adalah kita. Ya. Berani menulis untuk kebaikan itu adalah keinginan kita. Hari ini setelah kemarin saya diminta oleh Bapak Ketua saya, ya, Bapak Haris, untuk mengisi, saya mencoba untuk menimbang apa sih sebetulnya yang saya inginkan dari proses hijrah menulis itu. Ya, hijrah menulis itu menurut saya ya bukan untuk menjadi seorang penulis yang sempurna, ya, bukan terus kemudian tulisan kita itu baik sekali dan kemudian kita itu menjadi nomor satu atau buku-buku kita itu menjadi bestseller, tetapi kita berani merangkai kata dalam pikiran dengan jujur dan benar, itu bagi saya sudah hijrah, ya. Tapi bukan berada di dalam kegelapan. Jangan tinggalkan diri kita, ya. Uh, Artinya kita harus memiliki sebuah izah, kita harus memiliki sebuah kefahaman tentang diri kita. Jangan sampai kita terjebak kepada kisah-kisah yang gelap, ya, ya, sehingga pembaca itu juga memilih untuk terjebak di tempat yang gelap yang sama dengan kita. Ya, mungkin kita uh, pernah pernah ya membaca tulisan yang viral, ya, layang-layang putus itu yang sampai sekarang juga sampai difilmkan dan yang lain sebagainya, ya, itu curhatan seorang wanita yang akhirnya sampai difilmkan itu dan kemudian banyak sekali muncul cerita-cerita yang sama yang seperti itu, yang cerita-cerita itu semakin terlewat batas, ya, menurut saya itu, karena ini di sini tidak ada benar yang tidak ada salah itu. Saya tidak mau menjadi seperti itu, gitu ya. Tidak mau menuliskan sebuah kisah yang gelap yang menjadikan pembaca itu juga ikut gitu dan membenarkan, oh ternyata boleh seperti ini, oh ternyata aku memilih seperti ini tuh boleh, buktinya ini seperti ini. Nah, maka coba ya kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah, ya, ya, saya berkali-kali setiap saya menulis itu, saya akan mempertanyakan kepada diri saya, apakah kalimat terakhir yang aku tulis ini menjadikan orang lebih manusiawi atau dia semakin hancur. Kayak seperti kemarin yang saya menulis tentang ini, sebuah bahasa saya sebuah kawin paksa, ya, di ini yang saya mendapatkan juara 3 dari sana. Jadi di mana saya menggambarkan hubungan suami istri karena menikahnya terpaksa itu dengan sehalus mungkin gitu, sehingga satu kalimat itu saja sudah mewakili apa yang sebetulnya yang terjadi pada kedua orang itu, yaitu suami dan istri yang kedua-duanya itu dipaksa untuk menikah. Jadi saya mencoba menjadi tulisan saya semanusiawi mungkin gitu, ya, agar kita tidak semakin menghancurkan pembaca, ya, sehingga pembaca itu membuat imajinasi sendiri
yang imajinasi itu keluar dari koridor yang sebenarnya. Walau bisawab, ya, bagi saya menulis itu juga adalah sebuah perjalanan. Ya. Kita tidak harus menjadi nomor satu, ya. Tetapi nomor satu itu bagi saya adalah sebuah tantangan, tetapi menulis yang baik itu yang harus kita lakukan. Nah, walau besar, ya. Teman-teman, monggo kita sekarang berbagi cerita ya, karena ini juga berdasarkan pengalaman saya. Silakan nanti ditulis di chat ya, dan saya berharap panitia akan saya sediakan hadiah dari saya yang menurut panitia ini adalah pendapat yang terbaik, pendapat yang paling jujur ya, pendapat yang menurut panitia mungkin ini adalah sebuah kebenaran dari proses hijrah menulis itu. Semoga silahkan ditulis. Ya. Tulisan siapa bagi jenengan yang sampai hari ini itu tulisannya melekat di hati dalam arti ya, dia itu mampu merubah jenengan untuk menjadi seseorang yang berbeda. Satu, mohon silakan ditulis di kolom komentar. Terus kemudian saya juga ingin bertanya, tulisan apa atau tulisan tentang apa yang menjadikan kamu seperti ini saat ini? Ya? Seperti saat ini, maksudnya dulu mungkin kita seperti ini dan kemudian kita berubah seperti ini. Dulu mungkin kita bukan orang yang baik-baik dalam tanda kutip, kemudian sekarang menjadi orang yang baik-baik. Terus kemudian yang ketiga, siapa penulis yang berpengaruh ya pada kita atau pada jenengan itu siapa sih penulis yang berpengaruh? Siapa penulis yang jenengan senangi? Siapa penulis yang paling jenengan sayangi sehingga merubah semuanya? Terus kemudian tulisan siapa yang mempengaruhi pola pikir kita saat ini? Monggo silakan nanti berpendapat, kita akan berdiskusi why-nya gitu. Kapan tulisan itu benar-benar berpengaruh terhadap diri? Nah, silakan ya ditulis di kolom komentar gitu. Saya tidak tahu ada beberapa orang nanti yang akan berpartisipasi di sini. Apakah saya bisa membaca komen-komen itu? Panitia bisa dibantu saya mungkin. Maaf ya kalau saya ngomongnya kecepatan gitu. Soalnya kebiasaan aja ini kalau sudah ngomong itu tidak ada titiknya. Kalau katanya Pak Haris, kalau Bu Nani dikasih kesempatan ngomong, yang lain nggak jadi ngomong nanti. Monggo silakan teman-teman kita diskusi ya sekarang tentang hijrah menulis kita. Ini di sini ada Ustadz Habibul R. Sirasi itu berarti ayat-ayat cinta ya kemungkinan ya. Terus ada fiksi Islami ya tadi ya. Itu dituliskan. Terus tulisan Asmanadia ya. Ini rata-rata berarti penggemarnya di usia-usia sekarang ya. Helvitiana Rosa itu yang banyak mempengaruhi. Cuma saya tidak tahu apa ya tulisan yang mana yang mempengaruhi jenengan. Tulisan seperti apa yang akhirnya menjadikan jenengan memutuskan untuk menjadi seorang penulis yang baik atau memutuskan untuk bergabung di FLP gitu ya. Sri Izzati satu keping. Ini lebih banyak kepada tulisan cerpen ya ternyata ya. Tulisan Abdul Aziz, ya. Saya tidak tahu tulisan Abdul Aziz. Nah, Fikri Remaja Islami. Terus Negeri Lima Menara, ya, Fuadi. Terus Ahmad Rifai ini ya abang kita ya kalau disebut ya abang kita ya kayaknya ini ya. Yang alam besar. Ya. Ala kulihal apapun itu yang menjadi alasan jenengan itu tentang siapa tulisan siapa yang sampai hari ini melekat gitu terus kemudian tulisan tentang apa yang menjadikan kamu itu berubah dan kemudian menguatkan diri kamu tulisan siapa yang mempengaruhi pola pikir kamu gitu Ustadz Hari perkembangan anak akhir balik ya Ustadz Hari Santoso ini Ustadz Hari Santoso itu
The Best Fitrah Education ya. Motivasi kita untuk selalu berbuat baik ya, berharap tenang. Lebih cerpennya Asma Nadia tentang hijab bertraveling. Ingin jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan nanti boleh saya diajak ya. Darwan Aji self coaching ya. Ini pasti pengusaha ini yang suka baca self coaching ya. Ya, wala besar ya. Berlepas dari siapa pilihan dengan semua dan kemudian sejauh mana dia mempengaruhi jenengan semua untuk berbuat baik, yang pasti ya harapan kita semua ya, bahwa nantinya seluruh anggota FLP itu mampu meninggalkan jejak-jejak kebaikan ya, termasuk juga jejak terhadap diri kita sendiri, jejak saya, jejak jenengan ya, terus kemudian eh, apapun itu, sehingga apa, ketika orang mengingat kita itu dan ketika orang kembali membaca buku kita, mereka merasakan ya, ya Allah ini ternyata benar ya, oh ya Allah ini ternyata seperti ini, oh ya Allah aku dulu begini karena baca tulisan ini aku menjadi seperti ini. Karena apa, tulisan yang sudah tertulis itu eh, apa, menancap di otak kita, dan ketika otak kita bekerja maka dia juga akan mempengaruhi tubuh kita. Di sini ada Kang Abi ya gitu. Nah, walau alam besar ya, tapi sejauh mana ya jenengan mencoba untuk menyerap itu dan kemudian menjadikan jenengan itu mampu menuangkan itu tulisan-tulisan jenengan sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Saya itu orang yang suka membaca ya. Buku apa saja itu saya baca ya. Kalau zaman dulu itu ada tulisannya, saya lupa pengarangnya siapa, Salah Asuhan, kemudian Montunyo Gusti, terus kemudian Mirawi ya. Itu adalah tulisan-tulisan yang ya begitu orang membaca dia akan terkesima. Atau Arini, masih ada kereta yang akan lewat ya, ceritanya itu yang menurut orang-orang itu menggugah dan kemudian itu apa sampai difilmkan ya waktu itu, termasuk juga Salah Asuhan, terus kemudian bukunya Mutingo Busi, siapa itu si anak jalanan itu, terus kemudian apa Arini masih banyak kereta yang akan lewat itu juga dituliskan. Kalau yang zaman sekarang begitu Asma Nadia dengan cerita ketika Mas Gagah pergi, atau Putri Kejawen ya, yang terkenal, terus kemudian kalau Asmana dia itu dengan apa Bismillah ya apa, terus kemudian hijab traveling ya, yang menjadikan mungkin kita terinspirasi untuk menjadi seorang traveler ya, menjadi oh enak ya ternyata jalan-jalan ke sana gitu. Dan kalau saya terpengaruh dengan beberapa tulisan itu, saya suka membaca puisinya Rendra ya dulu gitu, dan saya beberapa kali mungkin terpengaruh dengan tulisan atau jejak-jejak tulisan dia gitu. Nah, pastikan ya kita ketika kita menjadi seorang penulis, jejak kita itu adalah jejak yang juga dirahmati oleh Allah. Jadi bukan cuma sekedar menuliskan sesuatu kisah, ya, dan kemudian kita membatasi diri kita sehingga menjadikan tulisan kita itu terputus. Ya. Nah, ini juga tulisan yang saya suka ya, cemburu karena Allah gitu. Eh, Jangan sampai ketika kita menulis ya itu terputus dari diri kita, itu dari diri kita itu apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan kepada orang lain. Pastikan tulisan kita itu baik, benar, jujur, tetapi itu juga mendapatkan ridhonya dari Allah. Maka saya katakan setelah kita mencoba ya untuk melihat buku-buku apa yang kita baca, saya juga membaca bukunya ini Harry Potter ya. Tapi yang membuat saya terinspirasi bukan kisah Harry Potternya itu, tetapi kisah seorang penulis itu. Ya, karena digambarkan ketika beliaunya masih belum menjadi seorang penulis terkenal, dia mengasuh
seorang anak, sebagai ibu tunggal. Nah, perjuangan itulah yang saya ambil sehingga dia mampu menuliskan resah gelisahnya itu dalam bentuk imajinernya dia bahwa dunia itu akan mudah dengan sihir. Nah, tapi walau besar ya, saya mengambil perjuangan seorang wanitanya di sana gitu. Tulisan-tulisan, kalau tulisan Buya Hamka yang tadi aku cemburu itu asik sekali ya, eh, meresap di hati dan menjadikan kita ingin menjadi seperti dia gitu. Teman-teman sekalian di FLP, saya tidak tahu karena kita memang juga tidak seberapa kenal juga ya, kita belum pernah ada pertemuan FLP se-Jawa Timur, kita ngumpul bareng-bareng gitu. Yang ada itu cuma beberapa pengurus atau beberapa ini utusan gitu. Padahal kayaknya asik ya kalau kita ngadakan kemah menulis bersama tingkat Jawa Timur gitu. Malah alam bisab ya. Teman-teman, kalau teman-teman berkenan mungkin di chat itu juga panitia tolong nanti tulisan yang paling banyak ya pendapat tadi yang saya tanyakan tentang siapakah penulis yang paling berpengaruh gitu, yang menurut panitia yang terbaik itu nanti akan dapat hadiah dari saya. Hadiahnya rahasia nanti saya sampaikan ke panitia. Ya. Yuk kita sekarang latihan menulis jujur. Tuliskan 2 kalimat ya tentang hal yang sempat membuat kamu merasa marah, yang membuat kamu merasa kecewa, atau membuat kamu sakit hati, ya, atau juga bisa membuat tulisan kamu saat kamu merasa senang dan bahagia. Terserah dengan mau menulis apa. Pergunakan kata yang jujur, tetapi tidak menyakiti orang lain. Pergunakan kata yang jujur. Jadi kalau kita katakanlah hari ini jenengan marah sama suami, katakanlah hari ini jenengan suami marah sama istri atau marah sama anak gitu, pakailah kalimat yang kemarahan itu menjadikan orang memahami bahwa marah itu tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik gitu. Tuliskan ya 1 kalimat ya, yang menggambarkan apa yang kamu rasakan saat ini dengan sejujur-jujurnya. Saat ini ya ketika kita bersama-sama hari ini berkumpul belajar ya tentang hijrah menulis, apa sih yang sedang rasakan saat ini itu. Mohon ditulis di chat ya dan tuliskan 1 kalimat penutup yang berisi 1 hal positif yang bisa kamu lakukan secara berbeda besok ya. Hari ini bisa jadi kita melakukan hal yang menurut jenengan itu kurang pas, kurang baik gitu, dan besok jenengan ingin berubah. Ya. Kira-kira quote apa gitu yang jenengan tuliskan di sini. Tuh, nanti biar panitia yang memilih yang paling disukai panitia, bukan yang paling saya suka, yang paling disukai panitia. Jadi dari yang tadi pilih 2 orang, ya, dari yang sekarang silahkan panitia kirim 2 orang, nanti kirim namanya dan kirim nomor HP-nya, nanti saya japri akan ada hadiah buat mereka semua. Insya Allah itu yang bisa saya katakan atau yang saya bisa sampaikan hari ini. Pertanyaan terakhir saya, ya, boleh juga ditulis di chat. Jadi hijrah menulis menurut kita itu apa? Wairul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Haris untuk memandu acara ini. Alhamdulillah, pemaparan yang sangat panjang dan saya kira sangat bermanfaat semuanya. Intinya Bapak, kalau suaranya saya menghilang, kurang keras Bapak. kalau saya dengarkan dari awal tadi bahwa menulis itu harus jujur. Kalau saya lihat tadi, maaf sebentar ini. Oke. Terima kasih Bu Nani. Kami-sami. Dengan panjangnya uraian yang telah disampaikan tadi, saya kira
malah membuat kita semua itu ingin mengungkapkan bahwa yang sebenarnya telah dialami Bu Nani ini apa saja. Dan tadi saya dengar Bu Nani juga ingin mendengarkan pengalaman dari teman-teman selama menjadi penulis itu apa saja. Saya kira ini juga perlu untuk disampaikan oleh teman-teman. Saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan yang nanti bisa ditanggapi oleh Bu Nani. Kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit. Nah, artinya kita akan menutup kajian kita pada malam hari ini pada pukul 21 pas. Baik, saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan. Monggo, saya berharap ada diskusi di sini supaya kita menemukan sesuatu. Monggo. Di sini ada dari siapa ini? Pak Aris boleh bertanya satu Pak Aris? Ini dari Mbak Fajria L. Husna, FRP Bangkalan. Soal di slide terakhir bisa minta tolong ditampilkan Pak. Oh, terima kasih. Slide terakhir. Slide terakhir ini saya lihat jadi hijrah menulis adalah titik-titik. Apa itu yang dimaksud? Atau langsung bicara langsung aja Mbak siapa tadi? Silakan. Ya, mohon izin Pak, yang soal yang 3 tadi, permintaan dari Ibu Nani untuk menuliskan yang pertama 2 kalimat itu yang soal yang itu. Suaranya kurang jelas. Mbak ya ini ya? Ya, Mbak, Bu. Kalau untuk Bu Nani ini nak ini, bukan Mbak. Apa itu Bapak tadi pertanyaannya Bapak? Slide terakhir minta ditampilkan. Ya. Ini sudah saya tutup ya. Bentar. Slide terakhir itu hijrah menulis Bapak tentang hijrah menulis. Jadi hijrah menulis adalah Ini yang dimaksud tadi. Oke. Ini sudah saya share. Ya, kenapa ya, saya sampaikan dalam bentuk tanya di sana. Jadi hijrah menulis adalah ini jadikan kalimat ini sebagai versi terbaik jenengan ketika jenengan mendapatkan materi hijrah menulis. Tapi kalau saya diminta untuk menyatakan apa sih hijrah menulis itu, hijrah menulis itu bagi saya itu adalah berpindah dari kebiasaan, ya, baik itu tema atau tujuan menulis yang kosong, kosong itu arti gelap ya, saya bahasakan tadi itu gelap, tidak ada manfaatnya atau kurang bermanfaat, menuju tujuan atau menuju ke menulis
yang mempunyai arah yang jujur dan bermanfaat dan dari sisi Allah. Kenapa saya tekankan di sini dari sisi Allah? Karena itu adalah bagian dari FLP. Bagian dari FLP. Saya ulangi lagi ya, teman-teman yang lainnya. Jadi menurut saya hijrah menulis itu berpindah dari kebiasaan, baik itu tema ataupun tujuan menulis yang kosong atau yang gelap, yang kurang bermanfaat, menuju kepada tulisan yang punya nilai kejujuran dan bermanfaat dari sisi Allah. Kenapa saya tambahi dari sisi Allah? Karena kita semua adalah anggota FLP. Yang wala alam besar. Insya Allah itu, ya, teman-teman, monggo. Tadi ada beberapa pertanyaan, ya, bagaimana caranya menulis kemarahan supaya tidak menyakiti orang lain. Ya. Ada beberapa contoh mungkin ya dari tulisan yang pernah saya sampaikan. Ya. Sebentar ya, saya cari dulu gitu. Bagaimana saya dulu marah ya. Kenapa sih saya dulu sering, boleh saya katakan saya marah kepada Allah gitu. Karena saya merasa ujiannya Allah itu nggak leren-leren gitu ya. Nggak berhenti-berhenti sampai saya itu merasa capek ya. Sekarang kan banyak sekali ya tulisan tentang seorang wanita yang merasa capek gitu. Ya walau alam besar. Ya, saya kadang-kadang juga ingin ketawa aja kalau baca itu sekarang karena mungkin saya membayangkan itu aku dulu tapi aku sekarang tidak seperti itu. Apalagi aku bergabung sama FLP, aku menjadi seperti ini. Ya, itu yang saya katakan pada diri saya sekarang itu. Sebentar ya. Mana itu tulisan saya dulu. Oh, susahnya cari. Bentar ini ada di file saya, cuman saya harus agak. Nah, ini nggih. Nah, ini curhatan saya ya. Ini curhatan saya dulu yang sekarang sudah menurut saya sudah akan ter, terperbaiki gitu. Ya, misalnya contohnya sebentar mana ini tadi. Nah, ini tentang gelap yang waktu itu saya rasakan ya. Gelap itu artinya ujian saya waktu itu bertubi-tubi. Jadi kemudian saya menyampaikan di salah satu tulisan saya itu saya mengatakan seperti ini, apa ya? Karena saya waktu itu terinspirasi tulisan siapa sehingga saya menuliskan gini, eh, apa doa yang menggugat itu. Doa yang menggugat itu artinya di situ itu kata-kata saya kepada Allah itu yang saya katakan, kenapa sih ujian itu berkali-kali kepadaku itu. Jadi Allah ya, kalau engkau itu memang mencintai aku gitu, maka hentikan ujian ini gitu. Karena kalau engkau tidak menghentikan ujian ini, maka aku tidak yakin lagi bahwa aku akan percaya kepadamu. Itu sempat dulu saya tuliskan gitu. Tapi setelah saya berpikir ulang dan mungkin saya hari ini saya akan menulis berbeda dari yang seperti itu, saya akan mulai seperti ini karena kemarin saya garis-garis bawahi itu
Kukira malam ini tak akan habis ya, tetapi Allah bersumpah 2 kali, setelah susah itu ada mudah, setelah susah itu ada mudah. Jadi bertahanlah dalam satu tarikan nafasmu, fajar tidak pernah ingkar janji. Nah, jadi merubah kalimat kemarahan terhadap Allah, terhadap ujian yang diberikan Allah, itu menjadi kalimat yang kita masih bisa menerimanya, kita masih bisa bernafas, karena kita memahami bahwa setelah susah itu ada mudah. Setelah susah itu ada mudah. Dan kemudian saya menyatakan kepada diri saya sendiri, jadilah ya, jadi bertahanlah dalam satu tarikan nafas ya. Fajar tidak pernah ingkar janji. Ini lebih manusiawi lah menurut saya, dan orang yang membaca pun itu akan lebih memahami, oh iya yo, ternyata kita nggak perlulah merasa bahwa kita itu kelelahan sebagai seorang wanita atau capek gitu yang sering kan sekarang itu seperti itu nih di Facebook dan di TikTok dan yang lain sebagainya, yang membuat beberapa wanita itu juga mengikuti ya, sehingga keresahannya itu double gitu. Apalagi jangan mungkin kemarin sempat melihat yang viral ya, seorang pacar yang menyakiti pacarnya itu, yang disekap selama 3 tahun, itu kan kalimat komennya itu macam-macam ya. Kita bisa masuk di komen tapi dengan menggunakan kata-kata yang baik. Insya Allah seperti itu ya Bapak, untuk menuliskan kalimat kemarahan tanpa harus ini, tapi menggunakan bahasa yang orang lain menjadi manusia dan kita masih tetap jujur pada diri kita. Yang lainnya Oke, monggo. mohon maaf ini ada chat dari Mbak Ika Nurmaya ini. Saya kira ini juga bagus. Kalimat satu, mungkin hanya aku yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Saat ini dia hanya pasrah dengan segala petuah dariku. Aku turunkan nadaku melihat tubuhnya bergetar hebat. Kalimat kedua, Tuhan Maha Baik. Malam ini saat aku butuh kalimat penguatan, ada yang memberi contoh perubahan yang bermakna baik untuk diri dan masyarakat ini. Kalimat ketiga, jadi hijrah menulis menurut saya adalah bagaimana seorang penulis bisa belajar dan mau mengubah dirinya dalam tulisan yang kurang bermakna menjadi tulisan yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama tulisan yang mampu menggerakkan pembacanya untuk semakin baik, semakin takwa pada Allah. Sepertinya Mbak Ika Nurmaya ini perlu muncul untuk bicara langsung kepada narasumber kita malam ini. Ya, Silakan monggo. Mbak Ika Nurmaya. Terima kasih Mbak Ika sudah berpendapat tentang hijrah menulis itu apa. Ya. Saya Ya, persilakan Mbak Ika, monggo. Kenapa mohon kok maaf bisa ya, saya belum bisa open kamera karena juga mengerjakan sesuatu yang lain. Mohon maaf Ya, ya, Bu monggo. dan Bapak? panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurmaya dari FLP Sidoarjo. Deket ya. Oh iya, Bu Nani FLP mana, Bu? Mojokerto, anak Oh buahnya Pak iya. Haris itu. Iya, Bu. Jadi saya ini punya 3 kedudukan, Bu. KTP-nya Sidoarjo. Terus domisilinya Gresik. Terus kerjanya di Surabaya, Bu. Masya Allah. Semoga Allah selalu dalam lindungannya. Semoga selalu dilindungi Allah. Amin, amin, amin. Iya, Bu Nani, saya terkesan sekali ya dengan ceritanya Bu Nani tadi ya tentang hijrah dalam menulis ya. Apa ya? Dari kata-kata memang kita bisa merubah sesuatu ya. Dan itu pernah saya rasakan ketika saya dulu di zaman jahiliyah ya. Ketika masih SMP saya belum berhijab gitu. Kemudian terus saya mengenal pengajian ya di masjid depan rumah saya gitu. Dan kemudian kakak-kakak yang ada di pengajian tersebut memberikan saya
majalah Anida waktu itu. Zaman dulu tahun 95 apa 96 gitu nggih. Itu. Jadi dari tulisan-tulisan yang ada di majalah Anida itu membuat saya tersadar sehingga ya itu tadi saya melakukan hijrah. Ya tahun segituan Bu Nani. Alhamdulillah. Ini karena tulisan nggih Bu nggih, jenengan berubah ya Ya tulisan seseorang. karena tulisan. Mudah-mudahan Iya. yang menulis itu mendapat keberkahan sepanjang hidupnya karena Amin, amin. perubahan jenengan. Iya, amin. Ya, begitu Bu Nani. Kesan saya tadi melihat tulisan jenengan nggih. Ya ada effort pasti ya Bu Nani ya. Ketika kita berhijrah tulisan ya. Dari yang tulisan sifatnya curhat menjadi tulisan yang bermakna ya. Yang bisa membawa dampak baik bagi yang pembacanya. Bu, harus uzlah dulu itu. Baru kita menemukan versi diri kita yang lain. Soalnya sudah kebiasaan bilang nggak baik. Yang baik itu perlu uzlah. Iya. Baik, Kita untuk sama-sama ibu profesional juga Bu Nani. Alhamdulillah. mohon Iya. maaf dari Mbak Farida Ponorogo ada raise hand-nya ini untuk Mbak Ika saya maaf nah, waktu kita Terima kasih. silakan Mbak Farida. Terima kasih Pak Haris. Kayaknya mungkin bisa nyambung dengan disampaikan Mbak Ika tadi ya. Masalah majalah Anida itu kan kita satu generasi nih Mbak Ika. Jadi kalau tulisan berdampak yang mungkin pernah saya kenal pertama ya dari Anida, saya belum kenal dengan penulis-penulisnya siapa ya, mungkin waktu itu saya cuma tahu apa saja kontennya dan apa isinya yang membuat saya semangat gitu untuk belajar Islam, intinya seperti itu. Ya mungkin yang ini ke Bu Nani ya, ini saya tanyakan tadi kan luar biasa ya kisahnya, bagaimana hijrahnya itu kan kayak 180 derajat, itu menurut saya kan nggak mudah gitu. Sebenarnya mau tanya tipsnya bagaimana, karena kadang ketika kita udah terbiasa sesuatu itu kan kayak otomatis itu, dan ketika itu harus berubah menjadi sesuatu yang lain, misalnya dari A menjadi Z misalnya, itu kan saya bayangkan tidak mudah. Mungkin ada tips-tipsnya bagaimana gitu untuk bisa merubah sesuatu yang tidak baik, yang bahkan mungkin udah jadi kebiasaan ya, itu menjadi sesuatu yang baik. Kalau tadi saya tangkap sedikit kan ada istilah uzlah gitu ya. Apakah memang kita harus menyendiri banget, harus merenung, atau bagaimana, atau sebaliknya gitu? Apa kita perlu nyari kayak mungkin kalau di FLP itu kan ada pertemuan-pertemuan kita kayak ketemuan dengan teman-teman yang satu, kalau istilah anak sekarang kan sefrekuensi gitu biar vibes-nya positif, atau bagaimana gitu mungkin. Bisa sharing tipsnya. Matur suwun. Oke. Tips agar kita bisa berubah 180 derajat ya. Kenapa tadi saya katakan uzlah ya? Uzlah itu menjauhkan diri gitu, atau semedi lah kalau bahasanya orang Jawa. Ya, semedi itu tidak harus kita berhenti melakukan aktivitas kemudian kita menyendiri dan berpikir mboten. Tetapi yang saya lakukan saat itu adalah melakukan sebuah riset ya. Riset secara pribadi, bacaan apa yang saat itu saya baca, atau konsumsi otak saya itu saya beri apa dan keluarnya apa. Ya, karena antara input yang kita masukkan ke dalam diri kita dengan outcome ya, bukan cuma sekedar output ya, tetapi outcome itu adalah sesuatu yang masuk dan nanti sesuatu yang keluar. Kalau sesuatu yang masuk itu input, sesuatu yang hanya sekedar keluar itu adalah output, tetapi saya berharap apa yang keluar dari diri saya itu adalah outcome. Nah, artinya sebelum kita melakukan proses perubahan, maka tips yang bisa saya berikan ke jenengan adalah rubah bahan bacaan yang jenengan baca. Jadi cari bahan bacaan yang nilainya positif. Nah, setelah itu melatih diri untuk menuliskan hal-hal yang kecil. Nah, jadi saya melatih membuat quotes ya, untuk setelah saya menulis yang nggak karu-karuan di Facebook itu,
Kemudian saya mengambil tantangan kepada diri saya, itu Facebook lama-lama saya. Setiap hari saya membuat quotes, yang quote itu adalah memberi motivasi. Karena quote itu lebih sederhana, lebih kecil ya, dan kemudian lebih nancep. Jadi saya melatih diri dengan pertama membaca, banyak membaca, bacaan yang membuat kita berubah dari yang dulu tidak memiliki ilmu di dalam menyampaikan kata-kata menjadi kita memiliki ilmu di dalam menyampaikan kata-kata. Itu termasuk mungkin menggunakan bahasa yang benar. Ya. Ini saya selalu diingatkan sama Mas Aris, ya, editor kita di Mojokerto itu. Nah kemudian yang kedua itu kita melatih diri kita, ya, melatih diri kita itu dengan menulis hal-hal yang baik. Yang bisa saya lakukan waktu itu adalah menulis quote aja. Jadi hanya sekian kata gitu sampai akhirnya dan kemudian saya mencoba mengikut challenge ya. Jadi challenge pertama saya yang benar-benar ikut perlombaan itu sebetulnya sang kepompong. Sang kepompong itu saya sebetulnya ambil tema itu adalah bahteranya Nabi Nuh, ya, bahteranya Nabi Nuh. Tapi di situ sang kepompong itu bercerita tentang asal muasal manusia dari tanah. Terus kemudian bercerita tentang kesirikan yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian bercerita tentang bagaimana seorang anak itu akhirnya menyiapkan dirinya untuk menjadi sesuatu yang berguna di masa depan. Ya. Jadi akhirnya muncullah cerita sang kepompong karena saya mengafiliasikan apa itu bahasanya mengambil contoh sang kepompong itu dari sesuatu yang tidak baik ulat itu menjadi tidak baik terus menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Yang ketiga itu kita harus merubah ini sambungan dendrit kita. Ya, kenapa saya katakan ini sambungan dendrit? Karena saya ini mengikuti pelatihan neuroparen. Ya. Jadi dendrit kita itu yang ada di dalam otak kita itu menerima informasi, yang informasi nanti itu disalurkan ke myelin dan ada di amigdala. Amigdala inilah tempat ketenangan kita. Jadi kita harus melatih diri kita mengucapkan kata-kata yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu harus ya 120 hari tanpa jeda. Jadi contoh misalnya saya berazam pada diri saya tidak akan marah lagi kepada anak-anak atau saya tidak akan menulis lagi yang marah-marah. Maka selama 120 hari itu satu kali pun saya tidak boleh menuliskan kalimat marah. Gitu. Nah, kalau satu kali kita gagal, kemudian ketika kita menulis ternyata masih muncul kemarahan kita, kebencian kita, maka harus mengulang lagi di hari pertama. Jadi insya Allah begitu latihannya, begitu terapinya. Jadi beri masukan otak kita yang baik, ya. Terus kemudian ini melatih diri dan melatih dirinya itu harus 120 hari, tidak boleh kurang. Nah, kalau kurang dari itu atau salah misalnya hari ke 119 ya, kita melakukan kesalahan itu harus ngulang lagi dari hari pertama karena itu teori otak yang diajarkan atau teori otak yang disiapkan Allah untuk kita seperti itu. Wala'alam bishawab. Insya Allah begitu ya Bu tipsnya gitu. Masya Saya Allah. kira Bu Nani ini sepertinya saya tidak bisa mengakhiri karena mungkin tadi pengurus FLP Jawa Timur mendapat tugas dari Bu Nani untuk memilah dan memilih yang berhak nanti mendapatkan itu. diwakili Makanya ke saya saja Bapak pilihannya panitia untuk pertanyaan yang pertama dan pertanyaan slide itu tolong dipilih dua orang nanti biar saya japri itu nanti akan saya beri hadiah buat mereka. Oke Bu. Baik, untuk Mbak Ika Safitri atau Bu Tias, apakah perlu bicara? Itu tadi ada yang bertanya kebiasaan menulis kemarahan itu Bapak tadi.
Sayangnya waktunya sudah habis, Bu. Sudah Oh, pukul makaten, 9. injih. Boleh japri ke saya atau Bapak? Nanti kalau ada Nah, yang mau didiskusikan. lewat chat Wapri saja. Injih. Bagaimana Mbak Rita atau Mbak Ibu Tias? Apakah saya tutup saja? Nggak ada respon. Berarti berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Nani secara panjang lebar tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Derek pamit ya. Mohon berdua, maaf kalau ada salah. saya selaku MC dan Bu Nani selaku narasumber, kami berdua dari FLB Mojokerto, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Ibu, Pak. Bapak, nanti panitianya Waalaikumsalam. diminta menghubungi saya nggih Pak Haris nggih? Nggih, siap Bu Nani.